Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu muallif hadzal kitab al-alim al-ulama Al-Syekh Al-Hamami Al-Wasil Al-Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatuhu wa bid darain amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrati mutarramin para alimin ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Haji Marhusain selaku ketua, serta pengurus-pengurus yang lainnya, jajaran-jajaran petinggi Masjid Al-Hidayah yang insya Allah pahalanya mengalir terus buah pikiran untuk memajukan, memakmurkan masjid
Semoga kita mendapatkan kebahagiaannya. Para pecinta-pecinta Allah, penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang malam hari ini hadir, semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah keistiqomahan kita di dalam kita ta'lim, di dalam kita bersolat berjamaah, bertemu dengan Allah setiap saat. Insya Allah, Allah juga akan menemui kita semua. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Puncaknya ketika bertemu dengan Allah itu pasti akan menemui satu yang namanya kebahagiaan. Nah, ini yang selalu kita dambakan. Ketika kita hidup bahagia itu berarti kesenangan-kesenangan yang sudah diberikan oleh Allah yang berupa nikmat saat ini adalah merupakan rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat, banyak di antara kita ini tidak sadar dikasih kenikmatan oleh Allah, tapi biasa-biasa saja, nggak tambah syukurnya, nggak tambah ibadahnya, berlalu begitu saja kita ini. Makanya kebahagiaannya ini tidak semaksimal mungkin bahagia. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang susah, ya kan? Apalagi nggak punya duit, iya. Apa ukuran kebahagiaan itu harus dengan uang? Kan tidak. Kebahagiaan itu adalah ketika kita menemukan satu jati diri kita sebagai hamba Allah, dan setiap kali dipertemukan, kita bertemu dengan Allah dan merasakan nikmat itu berarti kebahagiaan itu ada pada diri kita. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur. Masing-masing orang itu punya masing-masing kebahagiaan. Ada orang yang bahagia itu dikasih uang 100.000, bahagianya luar biasa, karena kebutuhannya itu cuma 50.000. Bahagia luar biasa. Kenapa? 100.000 masih ada sisa 50.000. Ada di sisi lain dikasih yang sama 100.000, kurang bahagia. Kang Rahmat dikasih 100.000, kurang bahagia. Kenapa? Karena kebutuhannya itu 200.000. Yang 100.000 buat bayar utang, yang 100.000 buat makan. Begitu misalnya. Kurang bahagia. Kenapa? Aku butuhnya 200.000. Tapi semua kalau disyukuri itu luar biasa dan banyak. Yang kasih 100.000 yang kebutuhannya cuma 50.000, tapi disyukuri akan bertambah nilainya, rahmatnya. Tapi yang kebutuhannya 200.000 kasih 100.000, alhamdulillah sudah berkurang kebutuhannya. Harus disyukuri begitu. Nah, ukuran-ukuran ini semua kita masing-masing yang punya. Maka mengukur diri untuk menuju sebuah kebahagiaan enggak akan pernah puas. Kenapa? Karena hidup itu akan berjalan terus. Roda kehidupan itu akan terus begitu. Jadi mengukur diri supaya kita menjadi orang bahagia itu istilahnya kalau kita maksain diri, ya harus pasrahkan kepada Gusti Allah. Makanya ada kuncinya. Kunci kebahagiaan itu supaya kita benar-benar mendapatkan satu kebahagiaan, ya deketi Allah. Gitu Pak. Saya senang membawakan kayak begini-begini saja. Karena kenapa? Karena kalau terlalu jelimet itu repot. Ya kan? Kita harus perjelas diri kita lah. Kita ngomongin diri sendiri saja. Gak apa-apa apa ngomongin orang lain, ya kan? Orang diri kita aja belum tentu benar gitu. Nah karenanya
penting rasanya ibadah ini harus mendapatkan satu predikat nilai tinggi di hadapan Allah. Mulai ditata nih. Ditata apanya? Ditata hatinya. Karena menata hati ini sangatlah sulit, Pak. Menata hati dari berbagai macam cara. Di antaranya apa? Memperbaiki cara pendekatan diri kita kepada Allah. Apa di antaranya? Melalui sholat kita. Nah, dengan sholat ini bisa menata diri dengan baik. Karena apa? Orang dilihat baik dan tidaknya itu bisa dilihat dari bagaimana dia cara sholatnya. Sering saya bilang, ini yang namanya cerita tentang sholat tuh nggak akan pernah habis. Diceritakan sampai puluhan tahun ya tetap aja begini. Jadi kalau kita pengen menata hati, menata diri, perbaiki dulu bagaimana cara kita sholat kepada Allah. Karena selalu saya bilang bahwa sholat ini adalah barometer seseorang hamba ketika menghadap kepada Allah. Pertemuan seorang hamba kepada Allah itu barometernya di dalam sholat ini. Karena dengan sholat itu bisa mendidik diri kita mulai dari apapun itu. Mulai bentuk dari kesabaran, ketawaduan, terus apalagi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Contoh misalnya ketika kita sholat berdiri. Berdiri nih Pak, sholat. Taruh aja lah. Ketika kita berdiri tuh, sholat tuh, nah, ketika kita sholat berdiri itu, ya, apa yang pelajaran yang bisa kita dapat? Apa cuma ngadeg tok begini loh? Enggak. Kita berdiri tegak, menunjukkan bahwa kita sholat kepada Allah itu benar-benar kan termasuk syarat utamanya adalah berdiri. Kalau nggak bisa duduk, ya kan begitu. Sholat berdiri tegak begini ini maksudnya apa? Kan ada tujuannya kenapa harus berdiri tegak, terus menghadap ke arah kiblat. Padahal kita tahu kiblat cuma satu di Masjidil Haram. Kemarin kita sudah bahas sedikit, nanti saya ulangi lagi. Kiblat itu ada 8 kiblat sebetulnya, sesuai dengan arah mata angin yang ada. Ya kan? Allah menciptakan kiblat itu ada 8. Ya kan? Utara, barat, timur laut, terus barat daya, selatan, sama 8 itu. Nah, tergantung dari mana arah mana saja kita ya. Kalau kita ada di Palestina, tidak mungkin kita menghadap ke barat. Ini kan kita ngadepnya ke barat kiblat. Pokok ke barat aja. Kalau di Masjidil Haram kiblatnya ke mana? Di Masjidil Haram ya. Tetapi kalau sudah di luar Masjidil Haram, berarti kiblatnya ya kita mengarahnya ya ke kota Arabnya gitu loh. Jadi urusan kiblat itu sebenarnya nggak usah rumit-rumit, harus diukur itu sebenarnya ya memang penting itu. Tapi secara fikih nggak terlalu rumit. Asal kita kiblatnya benar ke arah sana, ya udah hati kita terpaut dengan kiblat itu. Kalau kita kiblatnya di mana di daerah Irak misalnya, yang menghadapnya ke arah Masjidil Haram, berarti kiblat Allah ciptakan itu ada 8 arah penjuru mata angin itu. Maka Allah menciptakan pintu surga itu ada 8. Karena arahnya itu mesti arah 8 dengan kiblat yang sama. Seluruh dunia namanya kita bicara. Dan ketika kita tegak berdiri menghadap kiblat dengan arah yang sama, dengan seluruh umat Islam sedunia, arahnya sama, satu dengan tujuan yakni di Masjidil Haram itu. Maksudnya apa? Kita semua satu tujuannya di Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah, itu tujuan kita untuk kiblat. Bukan berarti itu rumahnya Allah ada di situ, bukan.
tetapi dengan tujuan supaya kita punya arah yang sama. Umat Islam semuanya arahnya sama. Jadi dengan kiblat yang sama, dengan tujuan yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tujuan cuma ini. Makanya kita suruh tegak berdiri begini. Kan? Maka dengan tegaknya kita sholat yang baik itu akan membentuk pada pribadi diri kita. Tergantung kita tegakannya kayak gimana. Ya kan? Ada orang niat sholat tapi kadang tegakannya kurang benar. Ya kan? Niatnya maka harus dipasang dengan baik. Nah, ketika kita sholat itu dengan berdiri, maka kita berharap rahmat dari Allah itu akan diturunkan. Karena berdirinya kita sholat itu adalah rahmat dari Allah. Hanya hati-hati. Kalau berdiri pun juga harus yang baik. Kalau berdiri nggak baik, berdiri gimana? Kalau berdirinya yang nggak baik, ya, goyang-goyang. Ada nggak orang tuanya goyang-goyang begini? Ada nggak Pak Haji? Oke. Itu nggak tahu itu tujuannya apa, memutar kiblat. Tegak begini. Nah, Bapak sekalian, goyang-goyang kalau termasuk amalul kasir batal. Termasuk kalau goyangnya itu terlalu berlebihan begini, ini sampai itu termasuk. Iya, kalau goyangnya banyak itu termasuk amalul kasir, itu bisa membatalkan sholat. Ini membentuk pribadi yang disiplin yang luar biasa ketika kita berdiri dengan tegak. Belum kita dengan rukuknya itu, belum dengan sujudnya, itu membentuk satu pribadi pada diri kita. Nah, dari berdirinya saja, kalau orang yang sholatnya itu lama, seperti sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholatnya bagaimana Kanjeng Nabi itu sholat yang lama? Artinya ketika beliau qiyamul lail itu beliau itu kalau sholat itu nggak lepas dari 100 ayat yang beliau baca. Ya, 100 ayat Pak, lumayan. Kalau jamaah sini dibacain 100 ayat, Pak Markus yang baca 100 ayat di sini. Insya Allah begitu lah. Assalamualaikum. Orangnya nggak ada semua. Iya. Itu Kanjeng Nabi itu 100 ayat kalau baca. Kita ini sholat dibacain surat At-Taghobun aja misalnya, ada wasilah. Ya, kita ini sholat tahajudnya paling kul ya kan? Kalau ganda kuliah kulhu, dari rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, berikutnya kuliah lagi, kulhu lagi, malaikat bingung ini apa itu mengilu uang. Coba. Dan sekarang kalau kita sudah mau ngerti, mau berubah diri kita menjadi orang yang mau istiqomah, ibadah, contoh aja, pengen mendapatkan satu titik kebahagiaan dari Allah saja, itu harus berusaha dengan semaksimal mungkin merubah cara bagaimana sholat kita itu menjadi yang berkualitas. Karena banyak kita ini sholat hanya menggugurkan kewajiban loh Pak, ya kan? Nggak usah jauh-jauh, saya juga sama, sholat hanya menggugurkan kewajiban. Lek gering mak kayak memeni, sholat subuh, kak jademen nemu sholat, gini. Itu cuma gugurin kewajiban. Mana nikmatnya sholat itu? Ketika kita lagi sehat begini, harusnya kita sholatnya yang benar. Jangan cuma asal-asalan, rugi. Kalau sehat, kalau nanti sakit, nggak enak sholatnya. Jadi begini. Jadi makmum kan ya, udah gitu imamnya panjang lagi. Iya, kayak itu. Makanya kalau lihat imam itu yang agak panjang gitu, saya maksain tadi. Tapi alhamdulillah setelah dari itu minum jamu terus sehat, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, sekalian, nikmatnya sholat itu dilihat dari mananya, dari kualitas kita ibadahnya.
Di mana letak kualitasnya? Jangan buru-buru sholat itu. Nikmati betul. Saya sering sampaikan di mimbar ini atau di mana-mana lah. Ini kita bahas sholat aja udah. Nah ini namanya bacaan itu jangan buru-buru. Kita kan baca doa iftitah aja contohnya. Allahu Akbar. Gitu kan bacaannya. Coba sekarang dinikmati dengan betul ketika kita sholat tahajud malam nanti. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar katsiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Terus sampai akhir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tanpa terasa nanti kalau kita bisa nikmat sholat itu, tanpa terasa air mata itu menetes. Kenapa? Karena ingat dengan dosa-dosa kita. Kita mah gak pernah ingat sama dosa kita. Jarang. Iya Pak. Jangankan bahwa saya juga sama. Tapi kita berusaha bagaimana supaya sholat itu punya kualitas di hadapan Allah. Nah kalau cuma sholat lagi, begitu doang kita kadang-kadang. Ayo aku, ya kan? Ada orangnya di sini yang begitu. Ada, datang. Kau ngerti kau? Nah iya itu. Ceritakan Bismillahirrahmanirrahim, ngantuk. Biasanya nggak gangguannya setan tuh kan dingantukin kita ya kan. Kadang-kadang pengen kita diburu-buru. Pertama kita berjuang itu luar biasa susahnya. Tapi kalau sudah biasa setan lewat. Tak percaya buktiin udah. Loh bukan saya, Pak Haji nanti pasti bisa. Loh nggak ada. Udah pasti bisa. Pertama itu pasti godaannya banyak. Pokoknya pengennya buru-buru aja udah. Tapi harus dilawan. Ketika sudah dilawan, iblis itu pasti udah pinggir. Tak percaya udah bukti udah. Pelan-pelan dulu kalau percaya. Ada bola. Itu buang bolanya udah. Bolanya setan gitu. Iya udah, bener. Masya Allah Pak. Gini loh. Kesempatan kapan lagi kita? Benar demi Allah, kesempatannya kapan lagi kita? Kita masih hidup, kita masih bisa kasih kesempatan oleh Allah. Kapan lagi kalau kita nggak mau tumanina sholatnya? Kapan lagi kalau kita nggak berkualitas sholatnya? Sampai saya contohkan bahwa ketika kita sujud di hadapan Allah juga jangan main-main. Sujud di hadapan Allah itu juga jangan main-main. Kita kan langsung sujud, baru begini, langsung begitu. Ada yang begitu? Ada. Kalau itu toh, baru begini. Wajah Tuhan, lah, itu coba. Ada lagi. Lain. Siapa imam? Imamnya kawan. Katanya lah bukan. Jadi begitu. Nih, kalau sujud itu minimal bacaannya itu kayak orang baca sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu aja nanti satu manina. Kemarin kan sudah saya kasih tahu bagaimana hati kita pengen sujud sementara kita tumaninanya nggak dijaga, nggak susah membentuk pribadi. Dan dengan sholat yang berkualitas itu nanti akan membentuk satu pribadi yang baik bagi diri kita sendiri. Nggak percaya udah buktiin udah. Benar. Iya. Ini penyakit hilang lagi. Saya waktu itu sudah saya ceritain. Rugi kalau nggak pakai. Sholat sunnah itu di rumah, lengkapi bacanya seperti sholat wajib. Samain saja sholat itu, jangan dibeda-bedain.
sih. Banyak jemaahnya Ustaz. Kalau imam itu banyak jemaahnya. Iya, banyak jemaahnya. Itu termasuk saya ngikutin apa kata pengurus saja. Kebiasaan di situ gimana? Kalau di sini begitu. Ketika saya di masjid mana itu suruh imamin satu modal jus-jusan gitu, ya diikutin. Ustaz, jus 2 ya. Oke, saya imamin jus 2 gitu. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak, ya. Telah aku 1 jam lebih sholat tarawih. Dihankan 8 rakaat. 8 rakaat tapi suratnya yang panjang-panjang. Dipilih suratnya dia. Juz 28 surat-suratnya itu. Kalau nggak apa-apa udah dipakai Pak. Nah itu. Makanya menjadi sebuah kualitas itu harus bersabar. Nah, kalau dengan demikian nanti kita akan ketemu yang namanya manfaat sholat itu dari mana? Akan membentuk satu pribadi yang sabar itu susahnya luar biasa. Orang dulu baca apa namanya iftitah aja nggak sabar, dia mana hari kita akan menjadi sabar. Doa kita Allah kayak membaca mantra. Ada yang bilang itu rata-rata sekarang ayo ngaku. Iya, baca namanya apa namanya tasbih, waktu apa namanya sujud, ya itu jamaah hidayah itu. Masya Allah. Ayo mas sekarang semangatin, dirubah cara pandang kita sholatnya. Enggak salah, benar enggak salah merubah diri untuk menjadi lebih baik. Itu saya yakin akan menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau kita pengen tadi yang saya sampaikan pertama, titik dari semua ketemu kita dengan Allah itu adalah sebuah kebahagiaan. Mulai dari sekarang harus dirubah. Jadi sholat itu juga jangan cuma dianggap sebagai menggugurkan kewajiban saja, tapi dinikmati dengan baik. Ketika menjadi seorang makmum, enak menjadi seorang makmum, tapi kasihan imamnya, tanggung jawabnya besar imam itu. Nggak asal menjadi imam itu, bacaannya diteliti sama jamaahnya, apalagi rukuk sujudnya diteliti sama jamaahnya, sujudnya juga diteliti sama jamaahnya, jamaahnya meneliti, Allah juga menelitinya, Allah juga menghitungnya. Hai imam, kalau kau punya niat yang buruk, maka kau akan kujebloskan di batu neraka. Banyak imam-imam nanti yang akan menjadi biang di neraka itu banyak. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, karena bangga menjadi seorang imam. Di hadis itu ada Pak. Satu ketika Allah itu apa namanya memasukkan seorang imam ahli qori itu, kok ditunggu-tunggu, kok aku nggak dipanggil-panggil ke surga. Ya Allah, kenapa engkau nggak memanggil aku ke surga? Terus kemudian seorang ini mengatakan, Allah mengatakan, hai, kau tidak layak untuk di surga, karena surga ini adalah untuk orang-orang yang aku puji dirinya. Dan aku kan seorang ahli Quran, tiap hari aku baca Quran, aku jadi imam besar di sebuah masjid. Apa nggak cukup itu untuk masuk ke dalam surgamu? Nah, kata Allah. Kenapa ya Allah? Sesungguhnya pujian itu dulu sudah aku berikan di dunia. Karena kau memang niatmu untuk dipuji oleh orang banyak. Kau baca Al-Quran itu dengan baik, dengan lemah lembut, tapi tujuannya supaya orang lain itu memujimu. Dan pujian itu sudah aku berikan kepadamu ketika di dunia. Dan sekarang ini pujian itu sudah tidak ada untukmu, dan kau pergilah dari surgaku. Coba Pak. Makanya hati-hati
Menjadi imam itu tugasnya berat. Kalau jadi makmum mah gampang. Makmum mesti diterima sama Allah. Jadi makmum itu Pak Haji, nggak usah bingung-bingung, pasti diterima sama Gusti Allah. Mau punya ilmu, mau nggak punya ilmu, anak kecil, ya kan, semua diterima oleh Allah. Bahkan niat yang nggak punya niat buruk pun diterima sama Allah. Karena apa? Waktu itu sudah saya berikan gambaran. Orang Jamaah itu seperti orang jual kacang, jual kacang yang busuk, berarti niatnya nggak baik, yang nggak baik, ria, kayak gitu, kopong, jadinya nggak ada pahalanya. Nah yang tua-tua yang bagus-bagus itu, ya kayak bapak-bapak ini, ya kan? Yang kayak bapak-bapak ini semuanya bagus-bagus, semuanya berkualitas sholatnya. Karena apa? Karena ilmunya. Jadi semua diterima oleh Allah, tetapi kadar pahalanya pasti berbeda-beda. Kenapa? Dilihat dari bagaimana dia menyerap keilmuan tentang sholat. Itu kan, makanya jangan khawatir kalau jamaah itu pasti diterima sama Allah, itu pasti. Ya, nah, titiknya nanti ketika kita sudah mendapatkan satu hal yang indah adalah puncaknya kebahagiaan itu tadi. Kita melalui sholat ini indah, Pak. Indah sekali menghadap kepada Allah. Karena satu ibadah yang paling bagus untuk menghadap kepada Allah itu ya sholat itu. Kenapa? Awwalu ma yuhassabu bil 'abdu as-shalah. Pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah pertama kali oleh dari seorang hamba adalah sholat. Sholat ini yang diperiksa. Jangan main-main dengan sholat. Sholat fardu itu, sholat fardunya. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya, sholat sunnah mengiringi sholat fardu kalau bisa dilakukan dengan baik. Ya, sholat rawatib namanya. Ya, sholat rawatib itu biasa dikerjakan setelah baina adzan wal iqamah, itu namanya rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu itu namanya rawatib. Begitu sudah rawatib sudah jalanin, makanya pas adzan itu di masjid, Pak, sudah di masjid. Jangan telat nanti biar dapat rawatibnya, ya kan? Ini adzan masih kosong masjidnya. Di sana tuh di Sungai Bambu sana. Kalau Sungai Bambu sini mah insya Allah udah penuh ya, udah penuh nyamuk gitu. Orangnya ya begitu sama di mana-mana. Saya justru pernah di sebuah masjid, itu sebelum maghrib itu sudah banyak jamaahnya, Pak. Banyak, Pak. Majelis taklim saya di Bahari. Jadi kalau tapi bandelnya udah khomat, ini depan ini masih kosong gitu. Itu yang mau saya anterin nanti besok. Mau harus dirubah. Kalau khomat itu sebelum itu udah penuh gitu loh di depan, ini masih kosong. Tapi datangnya selalu di belakang dulu kayak bapak-bapak loh. Ya. Maunya di belakang terus itu. Kan maju apa biar kelihatan banyak. Ustaznya juga biar ngerti gitu, kelihatan orangnya mana gitu. Jangan ngumpet-ngumpet di dinding. Gak apa-apa bro. Ya. Sholat itu yang dinilai bacaannya apa teorinya? Bacaannya bagus, tapi teorinya cara ruku, cara surah waktu bagaimana itu? Sholat itu yang dinilai adalah semuanya dinilai oleh Allah. Jadi bacaan itu memang dari qiraatnya, ya kan? Rukun dan syaratnya itu harus dipenuhi dengan baik. Kan ada rukunnya, ada rukun-rukun di dalam sholat itu, lah itu semua dinilai. Sekarang ini kalau teorinya dinilai, kebanyakan asal murah orang itu gimana? Yang asam urat itu berarti bagaimana mensiasati supaya asam uratnya tidak kambuh, namanya itu. Oh ini
Kalau jamaah itu kan makmum imam itu harus ganti jamaahnya, ya kan? Kalau jamaahnya dari, makanya perlunya ini menjelaskan ketika kita sholat begini kan dilihat juga, tak tuh lihatin Pak. Ada tua, ada pajiram, gitu. Saya nggak berani lama-lama, gitu. Ada orang tua, gitu. Ya udah cukup. Nah paling panter ya sapinis paling gitu. Abu sapinis Pak. Jadi gerakan itu dinilai oleh Allah gerakan yang sempurna. Gerakan yang sempurna itu gimana? Gerakan yang punya nilai dengan ketumaninahannya ada. Ya jadi gerakan yang sempurna itu gerakan yang tumaninahnya dipandang penting. Makanya setiap rukun itu, setiap rukun itu mesti ada wajibnya tumaninah, ya kan? Setiap rukun. Dan batasan tumaninah di mana? Batasan tumaninah itu baca begini saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah tumaninah. Tapi kalau memang tumaninah ingin dijaga dengan sempurna, baca 3 kali. Kan begitu. Jadi begitu. Batasannya sampai segitu. Nah, kalau sudah seperti itu, sujudnya juga perhatikan. Ketika ketika i'tidal pun juga begitu sama. Begitu sujud juga perhatikan juga. Nah, ketika sujud itu batasan tumaninahnya itu kan subhana rabbiyal azim a'la wa bihamdihi. Sebetulnya tidak dipermasalahkan bacaan yang ada di dalam ruku atau di dalam sujud itu, tetapi yang dipermasalahkan adalah rukunya tumaninah. Enggak baca tasbih pun juga sah. Nah, jadi enggak baca tasbih juga sah, Pak. Jadi cuma enggak sempurna. Nah, itu kalau sebisanya asal murah terus. Iya, musim asal murah. Sebisanya kalau udah sakit itu mah nggak bisa duduknya dengan berdiri. Kalau bisa berdiri dengan duduk, kan ada kursi, ada apa gitu. Nah iya, kemana-mana jalan bisa, ya kan? Bawa uang 1 koper bisa, tapi sholatnya di kursi. Ada yang begitu, Pak? Ada. Berarti uangnya lebih utama daripada sholatnya. Allah ya Allah, ngomongin sholat nggak selesai. Oh itu nggak, itu makruh. Jadi gini, ruku itu ya, ruku itu yang bagus ya. Jadi ditekan sedikit, ya kan? Makanya kan sebetulnya yang bagus ini lurus di kaki kan lurus. Tapi kadang-kadang begini apa? Yang dimaksud itu bukan lurusnya ini, kiblatnya itu adalah badan kita. Ya. Tapi orang-orang sebelah itu kalau kaki itu basah katanya gitu, kaki harus begini. Nah ini tekan dikit, set, ya kan? Terus memandangnya adalah ke tempat sujud. Tempat sujud begitu dan lihat, gak boleh begini, dan begini gak boleh. Wah itu ada. Nah itu yang begini. Nah kalau yang begini bagaimana? Ini makruh. Kalau begini itu makruh. Ya. Terus begini aja. Ini begini. Ke bawah begini. Ini makruh juga. Jadi di Bulughul Maram ini nggak apa-apa tadi kita. Dan di Bulughul Maram itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi kalau sholat itu katakannya ini dikasih ember tidak ada dibaca. Itu. Nah, jadi siku banget. Jadi begini juga nggak bisa, nggak makruh. Begini juga mendadak gitu, kayak hewan gitu, juga mah. Ya. Nah, dengkul ini akan ditekan. Kalau nggak asam urat ya tunggu
wae. Ada lagi? Oke. Saya senang sebetulnya yang begini-begini ini. Nah, ini yang penting adalah yang saya sampaikan ini adalah bagaimana supaya sholat ini berkualitas sehingga titik hasilnya nanti adalah sebuah nilai kebahagiaan. Baru ngomongin ini belum sedekah, belum yang lainnya. Berarti titik kebahagiaan itu bukan hanya di sholat saja ternyata. Banyak hal yang ingin saya bicarakan tapi waktunya enggak cukup ya. Oh itu mah ini nggak apa-apa kalau yang ini. Nah begini juga nggak masalah ya. Jadi kalau yang begini nggak apa-apa. Itu nggak jadi masalah. Yang ini kan bukan rukun. Kan ini nggak apa-apa. Ini kan nggak membatalkan sholat. Ya kan? Ini kan hanya pemahaman saja. Pemahaman di dalam mentafsirkan hadis itu. Harif jadar indah tasyahud. Gerakkan tanganmu ketika tasyahud. Gerakan itu bukan berarti menggerak-gerakkan. Itu bukan jamak masalahnya, ya kan? Ya, perintah gerakan. Nah gerakannya seperti angka 51, ya. Ini kan angka 5, ya, ini 1. Nah, bukan diputar-putar begini. Tapi kalau kita meyakini, kalau ada yang begini biarin saja. Enggak membatalkan karena ini bukan bagian dari poros ini tidak termasuk bagian dari amal kafir, enggak. Kali di amal kafir itu gerakan tangan ini, ya. Terus yang begini enggak apa-apa ya. Begini ya boleh, tapi kan kurang ajar kata Allah. Allahu Akbar, bila tolak pinggang. Lebih baik begini saja, ya kan? Yang dimaksud bukan ininya, tapi tegakkan berdirinya, Pak. Ya kan, sholat itu yang penting tegakkan berdirinya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Udah, terserah mau mentafsirinya. Kalau kita pada umumnya Kiai Nahdien itu selalu begini. Udah ikutin itu aja. Ya, ada yang begini, ada teman saya, yang begini, ada begini kayak orang sakit. Ada yang tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu. Ada begitu. Dan nggak apa-apa. Imam siapa itu Mas? Nggak tahu imam siapa. Ya udah Mbak ya. Mudah-mudahan manfaat obrolan kita malam hari ini. Insya Allah lain kali nyambung lagi. Kalau ada kesempatan, karena memang saya hanya batal-batal saja. Kalau tidak, sebetulnya saya membahas fikihnya itu detail gitu loh, maksudnya mulai dari apa? Dari wudunya, dari sholatnya, sampai jual beli dan sebagainya detail semua itu satu kitab apa Fathul Mu'in atau gimana. Saya pengennya kayak gitu. 2 jam itu Mas, 3 jam. Iya harus kajian. Saya kemarin kajian hampir 3 jam Pak. Kajian itu kajian di masjid Baitul Amir itu mulai dari jam 10 jam 8 itu bisa sampai jam setengah 11 baru selesai ngomong terus. Tapi nggak bosan. Artinya jamaah itu terus kayak sampai terus saya blenger lagi. Ya lain kali dah gitu ya. 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 Masbuk maksudnya? Oh, sholat Jumat. Oh, tinggal Jumat itu namanya. Jadi dia
Jadi begini, kalau sudah lewat imamnya Jumat itu, kalau dia ketinggalan Jumat, dia datang pas tahiyat akhir kan gitu kan, jadi masuk tahiyat akhir. Nah kemudian setelah itu dia gimana? Nah, mau berdiri, mau kayak Jumat 2 rakaat enggak, karena sudah habis putus. Kalau sudah Jumat itu, maka dia harus sholat duhur. Ya. Dan ikut salam aja. Kenapa? Karena ikut salam. Kalau mengakhiri Jumat itu nggak bisa, putus sudah. Ya kan? Nggak bisa kemudian melanjutkan 2 rakaat sholat Jumat itu nggak bisa. Ya kan? Dia putus dah. Jumat itu beda sama duhur. Karena keterangannya itu bukan pengganti sholat duhur. Paham ya? Jumat itu ada khusus perintahnya Allah. Perintah untuk mengerjakan sholat Jumat, bukan sholat duhur, bukan pengganti sholat duhur bukan. Tapi perintahnya Allah langsung, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Karena perniagaan terlalu besar saat itu, maka diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat. Jadi bukan pengganti sholat duhur. Tapi kalau dia sudah putus Jumatnya, maka dia wajib mengerjakan sholat duhurnya. Kayak misalnya nih, imamnya salah khutbah, berarti kan putus Jumatnya, kurang rukunnya, Jumatnya pun putus, maka makmumnya harus mengganti dengan sholat duhur. Itu kita nggak baca rukunnya, salah satu rukun itu putus Pak, salah mengartikannya. Makanya menjadi seorang khatib itu harus paham betul, jangan salah satu. Kemarin ada yang salah-salah begitu, saya dapat berita, aduh ampun gitu saya. Hati-hati betul, karena bisa memutuskan tali Jumat itu. Nggak asal khutbah tuh petak-petak enggak. Ya, rukunnya dijaga, semuanya dijaga, itu harus dengan baik. Kenapa? Ini masalah kita menghadap kepada Allah, pertemuan seorang hamba dengan Allah, gitu loh. Khatib ini adalah penyambung lidahnya Allah untuk umatnya, gitu loh Pak. Makanya harus hati-hati memilih khatibnya. Di sini sudah saya saring-saring, masih ada lagi. Ya. Iya, wajib harus sholat. Ya nggak dapat cuma juga. Oh itu enggak, pokoknya kenapa terlambat? Ya ada pertanyaan, siapa suruh datang terlambat? Gitu. Nggak ada rusak kalau sholat itu Pak Ji. Ya itu ya dapat pahalanya Jumat, tapi pas tahiyat akhir doang dapatnya. Tapi kan nggak sempurna Jumatnya. Dapat pahalanya Jumat, tapi rakaat terakhirnya saja. Kayak ibaratnya kalau ada pahala onta, apalagi ayam, telur ayam ini tangkangnya, telur lah ya. Lumayan kan, dapat tangkangnya, telurnya ayam gitu. Nah, kulitnya, tangkangnya, tangkang telur gitu. Ya penting kan masih manfaat tuh. Buat apa? Buat hiasan pernik-pernik begitu kan? Iya, cangkangnya telur itu. Ya, itu. Ya udah terus lagi. Iya, jadi gini, kalau misalnya dia rukuk atau sujud, menemuin sujud, ya kan, rukuk lah ya, berarti pas rukuk, nah, terus sujud,
sujud, kemudian kalau dia nggak menemukan rukunya, kemudian dia menemukan sujudnya saja, berarti dia dapat pahalanya sujudnya itu, kan gitu. Iya. Jumat itu masalah Jumat apa sholat yang lain? Jumat. Nah, ntar saya kaji lagi lah, mudah-mudahan nanti ketemu pada waktunya. Nanti saya buka Fathul Mu'in atau Fathul di I'adatul Talibin lah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya. Ini sudah malam banget ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Obrolan kita sambil bercanda-bercanda, semoga ada manfaatnya juga ya. InsyaAllah dapat berkah dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.